Oke teman-teman, istirahatnya udah cukup ya, rehatnya udah cukup. Pak Agus, gimana Pak? Udah cukup? Siap, Mbak Nana? Kita lanjut lagi ya. Ya, Oke, kita mulai sesi tanya jawabnya. Untuk tanya jawab kita mulai dari kolom chat dulu ya Pak ya, karena yang nanya udah ada 1.550.000 orang. Oke, oke. Question number one. Yang pertama, pertanyaannya dari Kak Dewi atau Bu Dewi. Jadi Dewi Nur Indah Lestari. Pertanyaannya, Pak, kalau permintaan Evit masih bisa online nggak Pak? Ini pertanyaan ada dua ya berarti ya? Pertanyaan pertama dulu kali ya. iya. Tidak. Sekarang udah nggak bisa online. Oke. Jadi Jadi sekarang harus datang ya. tuh. Kalau Evin berarti udah nggak bisa online lagi ya Pak? Harus datang ke kantor ya? Ya, sekarang. Dulu sempat bisa karena COVID. Nah, karena COVID kan nggak boleh bertatap muka, dihindari ketemu orang. Nah, kalau sekarang karena pandeminya sudah selesai, maka EPIN-nya tetap mewajibkan tatap muka. Kenapa wajib tatap muka? Karena sebenarnya EPIN ini wakil dalam tanda kutip ya, wakil secara elektronik untuk orang tertentu, sehingga kantor pajak membutuhkan keyakinan benar yang mengambil EPIN itu si X, si Fulan gitu. Itu kenapa sampai sekarang tidak online. Karena kalau online itu kantor pajak tidak bisa memastikan siapa yang ngambil EPIN. Makanya biasanya gitu harus datang. Oke, Ya, bisa dipahami ya, Kak Dewi, sorry. Berarti untuk permintaan Evin sekarang harus offline. Pertanyaan kedua nih, Pak. Izin bertanya, Pak, PB sampai 500 juta tidak dikenai PPh final itu berlaku hanya untuk WPOP ya? Kalau WP badan gimana, Pak? Ini dari PMK ya, 4. ya betul, betul. Jadi hanya untuk berlaku wajib pajak orang pribadi. Kalau wajib pajak badan tidak berlaku. Kenapa? Karena tadi status yang 500 juta itu adalah PTKP dan PTKP itu adalah hanya ada di orang pribadi. Jadi tadi konsepnya PTKP itu ada kebutuhan minimal. Jadi kebutuhan minimal itu hanya ada di orang pribadi, tidak di badan. Jadi kalau badan berapapun omsetnya tetap wajib bayar 0,5%. Gitu. Ini maksudnya kan yang peredaran bruto tertentu ya. Betul, betul. Ya. Oke, semoga terjawab ya Kak Dwi. Dewi, sorry. Yang kedua dari Muhammad Rizal Sudrajat. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, untuk PTP berapa tahun untuk PP 55-nya dan berlaku prive atau dividen? Terima kasih. Prive atau dividen Kalau nih? Pripe Yang sering itu tanya ini. berarti dari CP, dividen itu dari PT. Jadi dividen itu ada penghasilan karena kita mempunyai saham, gitu ya. Kalau nggak punya saham, kita nggak punya dividen. Gitu. Ini Oke, perlakuan betul. perpajakannya berbeda ya antara Pripe dengan dividen ya. Jadi kalau Pripe itu bukan penghasilan bagi penerimanya. Jadi pajaknya itu sudah dikenakan di badannya, di CP-nya, CP. Tetapi kalau dividen malah menjadi objek di penerimanya. Itu pun jika tidak diinvestasikan. Kalau diinvestasikan dengan syarat diinvestasikan minimal 3 tahun, tetap menjadi bukan objek ya sekarang. Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan daftar investasinya ada di PMK 18. Jadi ini banyak banget itu, termasuk beli emas batangan, beli rumah itu termasuk investasi yang diperbolehkan. Jadi tidak semua investasi juga. Jadi ada listnya, ada daftarnya, daftar investasi mana aja. Dan itu harus dilaporkan setiap tahun ke kantor pajak melalui SPT gitu ya, minimal. Sebenarnya ada e-reporting ya, cara lapornya itu. Tetapi ya setidaknya melalui SPT dilaporkan bahwa itu masih diinvestasikan dan diinvestasikan minimal 3 tahun ya. Oh, ya. Oke. Kemudian kalau yang ini yang PTP berapa tahun untuk PP 55-nya? PTP ini apa ya? Mungkin maksudnya yang PT lima perorangan, Pak. juta. Untuk PT perorangan berarti Oh 4 iya, tahun ya, Pak ya? iya ya. Itu 4 tahun ya, betul. Oke. Sekarang 4 tahun. Semoga terjawab ya Kak, untuk PTP-nya bisa dipakai 4 tahun. Lanjut, yang ketiga dari Pak Robi Rajab Firmansyah. Pertanyaannya Pak Agus, toko online yang omsetnya masih lebih besar ya, lebih besar dari 4,8 M dan sudah mengajukan PKP,
Bagaimana nanti buat faktur pajaknya? Karena kita nggak punya NIK para pembeli, sedangkan DJP mewajibkan faktur pajak mencantumkan NIK pembeli. Dan bagaimana menyiasatkannya? Karena pembeli online itu per hari bisa 400-an pembeli. Wah, ini gede nih Pak usahanya nih. Jadi agak repot jika buat faktur pajak sebanyak itu per harinya. Makasih Pak Agus. Ya, Oke. kalau ini kita asumsikan penjual marketplace ya, maksudnya di toko online gitu ya, yang 400 omset sehari 400 itu adalah di toko online atau di berbagai marketplace. Maka tidak wajib membuat faktur pajak satu persatu, tetapi cukup dilaporkan di SPT PPN bahwa ada penyerahan yang digunggung itu. Istilahnya digunggung. Jadi kita mungut. Tentu saja si pembelinya tidak tidak dapat faktur pajak karena sama seperti kita ini apa namanya ibu rumah tangga belanja di toko gitu ya, kan si ibu itu nggak perlu si ibu-ibu itu nggak perlu faktur pajak. Ini end user itu seperti itu. Jadi karakteristik end user itu memang karena untuk konsumsi, walaupun ada faktur pajak ya dia nggak berguna gitu faktur pajaknya, sehingga tidak perlu dibuatkan faktur pajak. Tetapi penjualnya tetap melaporkan ke SPT PPN dan membayar PPN-nya gitu. Jadi memungut PPN tapi tidak dibuat faktur pajak per transaksi gitu ya. Itu Oke. untuk pengecer ya. Ini berlaku untuk pengecer. Berarti nggak perlu buat satu persatu ya Pak ya? Ya betul, tidak buat faktur pajak satu per satu. Oke. Ada lagi nih Pak pertanyaannya. Satu lagi Pak Agus. Jika omset 4,8 itu diperoleh pada bulan September 2024, kita mulai PKP-nya dan mulai buat faktur pajaknya itu Oktober 2024 atau mulai Januari tahun depan ya Pak, 2025? Oh iya, ini aturan baru ya. Ada aturan baru di tahun 2024 ini, PMK tahun berapa ya? Saya lupa itu. Bahwa boleh boleh PKP-nya sampai mulai Januari. Jadi cut off-nya di Desember gitu ya. Cut off-nya di Desember, setelah Januari baru wajib PKP. Kalau dulu misalnya omset 4,8-nya di bulan September, maka Oktober wajib PKP. Kalau dulu ya, dulu. Tapi sekarang ada aturan baru, boleh. Makanya saya pernah nulis saya lupa di mana gitu ya, di medsos. Sekarang omset 10 miliar tidak perlu PKP gitu. Kenapa? Ya karena belum belum boleh gitu kan. Apa bukan belum boleh, belum wajib gitu. Karena wajibnya nanti di Januari gitu. Misalnya kita baru berdiri nih, usaha baru berdiri, tetapi omsetnya langsung melejit sampai 10 miliar gitu ya. Maka tahun ini tidak wajib PKP. Nanti wajib PKP-nya di Januari. Memang ini ada dulu penyuluh pajak kantor pusat pun sempat menyinggung ini kan salah satu sisi yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam tanda kutip, mengakali gitu ya. Mengakali. Ya, ya, plus minus kali ya karena memang aturan baru dan apa ya tidak banyak yang protes mungkin sekarang. Tapi kalau saya kira kalau nanti banyak yang protes, biasanya yang protes kantor pajaknya sih. Kalau wajib pajaknya ya itu bagus-bagus saja. Kalau kantor pajaknya biasanya para petugas pajaknya kan yang protes ke kantor pusat. Ini aturan ini merugikan kami gitu. Tidak diubah kan kan gitu. Itu sering lah itu. Saya sebagai mantan DJP tahu mereka sering protes kalau memang dianggap merugikan gitu. Tapi Nah, selama ini sih karena baru ya aturannya kayaknya belum ada yang protes. Lanjut. oke, semoga menjawab ya. Lanjut dari Kak Tia. Selamat pagi Pak Agus dan tim. Pagi. Izin bertanya perihal toko online yang omsetnya dalam setahunnya lebih dari 4,8 M. Pemilik toko mendapat SP2DK dan baru mengetahui bahwa omsetnya lebih besar dari 4,8 M. Setahun itu wajib PKP. Setelah mendapat SP2DK kemudian mengajukan PKP dan saat ini sudah PKP. Apakah menjadi turutang PPN atas transaksi penjualan ketika WP memiliki penghasilan lebih dari 4,8 M dalam setahun, tapi belum dikukuhkan sebagai PKP? Oke. Aturannya memang benar ya. Aturannya kalau memang apa di tahun itu omsetnya sudah di atas 4,8 maka wajib memungut PPN.
ada beberapa ini sebenarnya ya. Kalau dulu zaman saya, kalau begitu di atas threshold PKP, semua dikenakan. Gitu. Iya. Tapi ada beberapa AR, saya lihat dia ngitungnya beda. Jadi misalnya omsetnya 7 miliar gitu. Jadi 7 kurangi 4,8. Itu PPN-nya yang itu katanya gitu. Yang harus dijawab. Dan di Undang-Undang HPP sekarang diakomodir. Kalau dulu saklek ya, saklek misalnya 7 miliar kali 10%. Zaman dulu kan tarifnya 10% ya. Nah kalau sekarang PM-nya boleh di tanda kutip dimanfaatkan atau diperhitungkan sehingga yang dibayar hanya 2% ya saja, Ya. 2%. Karena yang 80% dianggap ada PKP, ada pembelian. Artinya Undang-Undang HPP menghitung margin perdagangannya itu adalah 20%, sehingga 20 kali apa namanya? Kali 10 waktu itu kan Nah, gitu, 10%. 20%. Jadi Nah, 2%. Tuh. mm. Oke, terima kasih Pak Agus. Semoga menjawab. Kita beralih ke nomor 5. Dari Pak Sugeng. Pak, kalau baru bikin CV, sekarang apakah bisa pakai tarif 0,5% sampai 2027? Ya, Nah, bisa bisa. oke, Mm-mm. jawabannya bisa. Bisa. Lanjut, Pak, terkait PPh pasal 25, jika SPT WP Badan tahun sebelumnya rugi, apakah PPN Badan bisa dihitung dan disetorkan di akhir tahun? Oh, kalau ini pasal 25 berarti kan tidak pakai yang 0,5% ya. Nah, ini Mhm. berarti pembukuan ceritanya anggap berarti ini CP yang berbeda atau apa namanya perusahaan yang berbeda. Misal memang benar kalau rugi itu tidak bayar PPh, tapi tadi saya sampaikan PPh pasal 25 itu dasarnya itu adalah SPT sebelumnya yang sudah dilaporkan. Jadi misalnya tahun 2023 rugi tapi tidak lapor sampai sekarang. Maka yang diacu adalah SPT tahun sebelumnya. Misalnya tahun 2022 lapor laba. Tahun 2023 lapor apa rugi tapi tidak lapor. Maka tetap PP pasal 25 itu mengacu ke SPT yang masih laba tahun sebelumnya. Jadi kalau tidak mau bayar PP pasal 25, pertama laporkan SPT-nya rugi. Yang kedua, kalau memang omsetnya turun, itu setahun sebelumnya laba, kemudian tahun ini ternyata ada penurunan omset, minta penurunan PPh pasal 25. Itu harus diminta ya, jangan dihitung sendiri. Karena kalau dihitung sendiri, kemudian ketahuan oleh AR, maka AR itu bisa menerbitkan STP, surat tagihan pajak. Nah, jadi ditagih nanti kalau sudah terbit STP, urusannya dengan jurusita. Jadi kalau mau menurunkan PP pasal 25 harus mengajukan permohonan ke kantor pajak. Minta alasannya misalnya penurunan omset, itu kemungkinan prediksinya rugi atau prediksinya sekian persen turun, minimal 25% lah. Jadi dihitung ulang boleh ya, tapi harus ada persetujuan kantor pajak. Oke, nggak boleh hitung sendiri berarti ya Pak ya? Tidak boleh. Oke, semoga menjawab. Berarti sekarang pertanyaan ketujuh ya, Ayu ya. Dan ketujuh, lima, enam ya, benar. 66. Betul. Pertanyaan keenam dari Pak Ihud Sitinjak. Pak Agus, kalau dari awal PT berdiri, waktu pendaftaran NPWP sudah sekaligus minta PKP dan sudah kita terima surat pengukuhannya. Dan penjualan tahun pertama sudah di atas 4,8 M. Apakah wajib PP 23 tahun 2020 walaupun kita sudah menerima SPKP dari KPP setempat? Pada waktu PKP jualan di Shopee, saat kapan ya Pak pembuatan faktur pajaknya? Oke. Ini sebentar, PP 23 berarti tahun 2020. Berarti udah selesai ya kasusnya ya. Harusnya sih. Tapi kalau aturan ini apa namanya PPh Final memang apa namanya tahun pertama itu boleh. Jadi kan acuan batasan 4,8 itu omset 1 tahun. Ya, omset 1 tahun itu dilihat dari SPT seharusnya ya, normalnya ya. Jadi kita tahu kantor pajak ya, kantor pajak tahu omset di atas 4,8 atau di bawah 4,8 itu berdasarkan SPT, SPT yang dilaporkan gitu. Kalau misalnya belum lapor pajak, walaupun omsetnya sudah 10 miliar, masih tetap bisa menggunakan PP 23 atau PPh Pinang. Gitu. Oke, gimana Pak Kalau Ibu? SPK
ini ya, Nah, kebetulan Pak Ihutnya Bagus. mau ngomong nih Pak. Gimana Pak ya Ihut? silakan silakan Pak. Gini Pak Gus, saya kan terima SP2DK Pak. Oh iya, Dari dulu kita terdaftarnya itu di Subang Pak. iya Pak. Nah, terus kita udah ketemu dengan kepala seksi dan AR-nya. Jadi mereka mencoba menggali, tapi kan maksud saya bilang kenapa waktu kita mengapply PKP kok dikasih gitu loh Pak. Jadi mereka mau tarik omsetnya itu sebagian ke final Pak. Ke final. Padahal omset kita itu kan sudah 36 M Pak. Kalau tahun pertama memang masih boleh dulu ya, masih dulu. Sekarang juga Ya boleh. jadi waktu kita daftar NPWP sekaligus kita minta PKP Pak dan dikeluarkan Iya, Pak SPKP-nya iya, gitu Pak. iya. Ya memang tahun pertama untuk PPh Pina boleh, tapi tahun kedua nggak boleh. Gitu. Jadi gitu penghitungan PPh Pinanya. Sorry Pak, poin saya gini Pak maksud saya Pak, apakah memang boleh seperti apa namanya eh, pendapat dari AR atau kepala seksi Pak bahwa 4,8 itu dihitung dulu final Pak sisa dari 36 itu gitu loh Pak. Oke. Dihitung Jadi PPh Pina donasi maksudnya ya. gitu. Iya, sama Di tahun di teman-teman tahun di pertama kan KPP itu. Subang Pak. Ya Pak? Di tahun pertama ya. Betul. Tahun pertama itu kita udah 36 M Pak. Jadi maksud mereka itu 4,8 Pak Ihud harus dihitung dulu PPh final sisanya baru karena udah melebihi Pembukuan. baru pembukuan gitu. Gimana tuh Pak? Iya memang betul Pak, betul. Aturannya memang begitu. Tahun pertama itu. Karena tadi logikanya gitu Pak, logikanya taunya PPh Pina apa omset di atas 4,8 itu setelah lapor SPT. Kan misalnya berdiri 2020, kemudian omset ternyata sudah 36 miliar. Ya. Di PP 23 memang harus apa di tahun pertama itu masih pakai PPh Pinang gitu, kecuali tidak apa ya memilih untuk menggunakan tidak menggunakan PPh Pinang gitu. Tapi itu harus di awal Pak. Itu opsi ya Pak atau memang wajib Pak? Opsi, Nah, opsi. kalau kita Jadi, mengambil opsi pembukuan Pak? nah itu harus permohonannya di awal memang aturannya ya. Aturannya memang Iya. pada saat daftar itu harus mengajukan di tahun pertama lah, apa bukan tahun pertama, apa namanya di bulan pertama minimal itu harus mengajukan bahwa kita menggunakan pembukuan, jadi tidak menggunakan PPh Final. Kalau tidak ada permohonan itu, maka dianggap menggunakan PPh Final. Kira-kira gitu, Pak. Iya, baik. Makasih Pak Nah, Gus. sama-sama. Oke, Pak Ihut semoga terjawab ya. Lanjut dari Pak Abdul Rahman, pertanyaan nomor 7. Pak izin tanya, jika badan baru berdiri 1 tahun dan Punten Bu. melakukan Bu, punten Bu. Itu boleh, pertanyaan saya boleh. kedua Bu. Oh, Pertanyaan saya oke, kedua oke, yang oke. terkait I dari skip Shopee ya. tadi. Nah, Oke, pada waktu PKP jualan di Shopee, saat kapan ya Pak pembuatan faktur pajaknya? Berarti di tahun Oh, pertama ya? iya. Kalau sudah PKP ya memang wajib lapor SPT ya. Tapi kalau untuk Shopee, di Shopee kan kita tidak bisa menerbitkan ke pembeli ya, menerbitkan Betul. per pembeli itu karena terlalu banyak. Jadi memang perlakuannya kalau marketplace itu sebagai pengecer, Pak. Pengecer. Kalau pengecer itu boleh digunggung. Nah, karena digunggung jadi sebenarnya tidak buat faktur pajak, Pak. Cuma lapor aja bahwa omset kita segini dan dikalikan dengan tarif PPN, bayar gitu. Jadi tidak membuat faktur pajak per pembeli gitu. Satu. Ya, satu-satu, tidak satu-satu dibuatkan faktur pajak. baik. Makasih Pak Gus. Siap, Pak Ihud. Semoga sudah terjawab semua ya, Pak ya. Lanjut. Balik lagi ke Pak Abdul nih. Pak izin tanya, jika badan baru berdiri 1 tahun dan melakukan pembukuan, nah berarti di tahun pertama tidak melakukan pelaporan PPh 25. Untuk PPh badan 1 tahun kan akan dilaporkan di tahun berikutnya sampai April. Nah, jika April baru bayar, apakah PPh 25-nya? Apa nih lanjutannya? Yuk. Berlaku Berlaku Mei ya. mulai bulan Mei atau sejak Januari harus sudah lapor PPh 25 di tahun kedua itu, Pak. Ya, betul, betul. Ini aturan yang sekarang begini. Jadi Hmm, aturan sekarang di tahun pertama tidak bayar PP pasal 25. Dan ini berlaku bagi yang peralihan ya. Peralihan dari pinal ke pembukuan, pembukuan. ke bukan pinal. Jadi di tahun pertama tidak wajib bayar PPh pasal 25. Tapi kalau mau bayar tentu saja kantor pajaknya senang. Gitu. Lebih senang gitu Mbak ya. Dan biasanya sih kalau memang hitungan kita besar nih pajaknya ya memang lebih baik dicicil ya dengan PP Pasal 25 dan itu boleh gitu. Tetapi secara aturan kalaupun tidak bayar ya memang aturannya begitu nihil ya tahun pertama nihil.
Jadi tetap mengacu ke SPT. Begitu lapor, baru nanti setelah lapor di tahun kedua ya, lapornya kan di tahun kedua itu laporan untuk tahun pertama kan gitu. Oh. Ya itu baru bayar PPh pasal 25 berdasarkan SPT di tahun pertama. Oke, siap. Semoga terjawab dengan jelas. Pertanyaan ke-8 dari Pak Siu. Pagi Pak Agus, batasan omset 4,8 M setahun dalam usaha online itu berdasarkan uang yang diterima setelah dikurangi ongkir dan diskon atau hanya nilai penjualan barangnya aja nih Pak? Thank you. eh Ongkir tidak mengurangi ya. Ongkir itu bukan diskon. Tapi kalau diskon masuk. Jadi maksudnya nilai jual misalnya 100, diskon 5, berarti 95 nilai penjualannya gitu ya. Tapi kalau ongkir itu bukan kan kalau ongkir juga dibayarin ya kalau secara online ya. Ongkir juga dibayarin. Jadi yang dibayar oleh pembeli kan harga barang plus ongkir gitu. Nah, ongkir itu terpisah. Jadi dari sisi pemilik toko online, ongkir itu ya bukan penghasilan juga, karena yang bayar ongkirnya itu kan si pembeli, gitu. Jadi harusnya sih nggak masuk ke rekeningnya si penjual gitu ongkir itu. Secara siklus itu ya, siklus uangnya harusnya gitu. Jadi dari pembeli langsung ke jasa ekspedisi harusnya gitu. Oh, mungkin ada kali Pak ya. Kalau toko online itu ongkirnya ditanggung sama penjual gitu. Oh, bisa, Ah, ya. berarti dia punya platform sendiri mungkin ya. Kalau begitu ya bisa jadi. Eh, Oke, berarti yang dikenakan itu dari nilai penjualan barangnya aja ya, Pak ya? Nggak Iya masuk betul. ongkir sama diskonnya. Iya. Gitu. Oke. Diskon masuk, loh. Diskon masuk. Oh, diskon Jadi, masuk. Ya, untuk eh, ongkir tidak masuk. ya, ongkir masuk. Oke, lanjut. Yang ke-9 dari Lazada Hendrik 10. Solusi Pak, margin produk yang dijual berkisar 1-15%. Nah, ini nih, toko online. Kalau menjadi PKP dan pungut PPN, harga nggak bisa bersaing dengan toko lain. Thank you, Pak. Oke, susah ya ini Iya solusi. betul. Ini memang apa ya permasalahan Semuanya ya, kebanyakan Pak. hampir semua mengeluhkan seperti ini. Jadi kalau harga naik tidak bersaing kira-kira gitu ya. Ya memang begitu. Kalau misalnya tidak mau jadi PKP tadi solusinya di split omsetnya, tapi di splitnya itu harus membuat entitas-entitas yang Baru. baru gitu, ya pecah-pecah. Jadi kayak konglomerasi gitu ya. Jadi ada PTA, PTB, PTC gitu. Masing-masing kan punya omset, punya pembukuan, punya rekening gitu. Jadi jangan digabung. Ya sebenarnya bisa saja sih produk yang sama, tapi dengan eh, apa ya toko yang berbeda gitu. Karena ada yang pernah saya temukan juga begitu kan. Jadi dia dengan harganya dinaikin, padahal sebenarnya barangnya sama, harganya dinaikin tapi dengan toko yang berbeda gitu. Itu kan salah satu trik gitu ya, trik jualan. Oke, semoga menjawab ya Pak Hendrik, karena ini pertanyaan sejuta umat, Pak. Iya, Oke, dari Pak Sugeng. Nanya lagi ya, ini orang yang sama. Pak, apakah pedagang retail selain bisa buat faktur pajak di Gunggung, bisa menerbitkan juga faktur pajak standar apabila ada pembeli yang minta faktur karena beli dalam jumlah besar? ya bisa, bisa. Itu contohnya di apa ya? Saya dulu kok jadi lupa ya. Lotte itu kalau kita belanja kita bisa minta faktur pajak gitu di Lotte itu kan. Oh, Bisa itu. Jadi dia menerbitkan faktur pajak untuk pembelinya. Tetapi kalau kita tidak minta pun ya kalau kita tidak minta tidak dibuatkan. Saya dulu oke. dulu ya waktu di Jakarta sering belanja di Lotte tidak dibikinin faktur pajak, tapi saya lihat orang lain pada minta faktur pajak gitu ya. Gitu. Jadi bisa ya. Apa namanya kita sebagai PKP bisa menerbitkan faktur pajak, bisa juga digunggung. Karena kalau minta faktur pajak berarti dia sebagai distributor. Tapi kalau Betul. apa namanya apa pengecer kan tidak, biasanya tidak minta faktur pajak. Oke, ada lanjutannya nih Pak. Terkait PPh pasal 25, jika SPTWP badan tahun sebelumnya rugi, apakah PPh badan bisa dihitung dan disetor di akhir tahun? Wah, pertanyaan yang sama nih. Kalau tahun sebelumnya rugi tidak bayar PP pasal 25 ya. Oke, ini kayak Kalau sebenarnya udah tahun sebelumnya terjawab ya rugi Pak. ya. Iya. Ya, kita lanjut aja ya. Pertanyaan ke-11 dari Pak Wahyu. Pagi Pak Agus, izin bertanya, apabila PKP menjual barang dengan sistem pre-order lewat marketplace, apakah itu juga boleh digunggung? Boleh, boleh.
Berarti sama aja ya Pak ya? Sama aja, pre-order atau tidak itu sama aja. Karena sistemnya sama-sama lewat marketplace ya Pak ya. Ya, Lanjut, nomor 12 dari Pak Agung Mahesa. Izin bertanya Pak Agus, untuk orang pribadi apakah bisa sebagai pemotong PPh satu? Dan jika bisa, pengajuannya untuk sebagai pemotong bagaimana? Oke. Iya itu tadi pembukuan ya. Jadi harus ada pembukuan dulu. Kalau belum ada pembukuan ya kita ya sebagai pemilik toko online tidak wajib PP 21. Oke, jadi solusinya pembukuan dulu ya Pak. Kalau belum Iya, pembukuan, nggak bisa potong PP satu. Betul. Lanjut, dari Pak Bambang ya. Dari Pak Bambang, kalau OP, sorry, berarti lanjut ya? Beda apa sama nih pertanyaannya? Beda ya? iya, mirip mirip mirip. Oh mirip. Dari Pak Bambang, kalau OP yang wajib memotong PPh satu, apakah hanya yang menyelenggarakan pembukuan saja, juga seperti PPh tiga, Pak? Iya betul. Jawabannya, iya betul. Jawabannya iya betul, karena pertanyaannya sama-sama ya, mirip-mirip. Lanjut dari Bu Heni. Siang Pak, siang. Pak mau tanya, saya ada menggunakan iklan lewat Google. Untuk itu perusahaan harus memotong PPh tiga. Tapi dari Google-nya itu kita sudah ada tagihan otomatis, jadi dibayar full. Kalau seperti itu biaya PPh tiganya perusahaan yang nanggung. Ya benar. Jawabannya benar sekali. Itu nama kalau di apa namanya di berapa disebutnya di gross up. Di gross Untuk di up. pelatihan itu di gross up. Jadi memang menjadi tanggungan kita karena mereka tahunya bersih. Ya, sedangkan kita wajib memotong, maka kita wajib memotong tapi tetap menjadi tanggungan kita gitu. Bukan motong sih sebenarnya, bayarin pajak orang. Berarti Jadi gross up ya Pak? tanggungan ya. Ya, gross up. Nah, Hmm. mau nggak mau sih Bu, seperti itu. Hmm. Oke, nomor 15 dari Pak Bagas. Izin bertanya Pak, dalam bisnis e-commerce ada dropshipper Pak atau pedagang perantara. Nah, pelaku usaha ini proses bisnisnya tidak membeli barang ke supplier, tapi hanya memasang foto, keterangan dan harga barang tersebut atas persetujuan supplier. Ketika ada pembeli dropshipper ini meneruskan pembelian ke supplier, namun secara arus uang pembelian membayar ke dropshipper baru diteruskan ke supplier karena pembeli taunya bertransaksi dengan dropshipper bukan dengan supplier. Arus barang langsung dari alamat supplier ke alamat pembeli. Yang jadi pertanyaan saya, atas penghasilan dropshipper tersebut, apakah sejumlah harga barang yang terjual atau hanya selisih dari harga barang dari supplier dan harga barang yang dipajang dropshipper di marketplace? Nanyanya berarti, oke, gimana Pak Agus? Dropshipper itu harusnya sih jasa ya, jasa perantara. Memang dari selisih harga. Berarti Selisih dari harga. selisih Cuma harga. ya, kalau tadi ya pakai web scraper ya agak susah mereka. Kantor pajak maksudnya. Nah, kantor pajak Hmm, membedakan mana dropshipper mana bukan itu susah. betul. Gitu. Jadi harus kita yang menjelaskan sebenarnya itu bagaimana gitu. Jadi kalau memang dropshipper buktikan bahwa kita itu tidak pernah beli barang, tidak pernah stok barang gitu, tidak pernah packing kan gitu ya. Karena kan biasanya kalau dropshipper itu yang packing bukan kita, ya kan? Ya. Jadi itu yang perlu kita buktikan ke kantor pajak kalau memang dapat SP2DK. Betul. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya dari Bu Siti. Pak, apabila pedagang retail membeli barang import lewat undername, bentuk usaha CV, tapi belum PKP, apakah bisa pajak bea masuknya dikreditkan? Biaya masuk itu jadi biaya ya, di harga pokok. Jadi bukan dikreditkan. Kalau belum PKP, PPN-nya pun tidak bisa dikreditkan, jadi biaya. Gitu, kalau bukan. Jadi dikreditkan itu kalau sudah PKP. Gitu. Tetapi kalau PPh-nya, kan ada PPh pasal 22 impor tuh, itu boleh dibiayakan. Tapi kalau undername itu maksudnya lewat Pinjam undername nama. untuk usaha tambah. Karena harus ada NPWP ya, kalau dikreditkan itu. NPWP-nya harus tercantum di situ. Gitu. Kalau Oh, tidak tercantum nggak bisa. berarti Hmm. Pak, berarti kalau undernya itu kan kayak pinjem nama perusahaan ya, karena kan dia tidak punya ini ya apa legal izin, berarti nggak bisa ya Pak ya. Walaupun misalkan udah PKP gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa, nggak bisa. Tetap kalau jadi pembayar pajak itu kan harus ada NPWP-nya, Bu. Kantor pajak itu melihat seseorang siapa yang bayar pajak itu melihatnya itu dari NPWP-nya. Gitu. Ya, ya, baik-baik. Kalau misalnya NPWP-nya X gitu ya, si X, maka yang berhak mengkreditkan itu si X. Gitu. Jadi walaupun
si A yang usaha tetapi NPWP-nya atas nama si X, maka kantor pajak melihatnya ini yang melakukan usaha adalah si X gitu. Jadi memang mengacu ke NPWP itu, Bu. Iya, oke. Oke, Pak, noted, Pak. Oke, semoga terjawab ya Bu Siti ya. Lanjut, pertanyaan ke-17 dari Pak Bagas. Izin bertanya lagi Pak, jika kita memakan jasa iklan di marketplace atau e-commerce itu, pemotongan PPh atas jasa iklannya bagaimana ya? Pasal 23 ini 2% ya sebenarnya gitu. Kalau Kalau aturannya ya, Hmm. aturannya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi si apa namanya kalau kita bayar ke Google gitu ya, ke Meta Ads ya mereka kan taunya Nggak bersih. mau ya? Betul. Jadi menjadi beban kita lah ini. Betul. Oke, lanjut mungkin. Ayo, pertanyaan nomor 18 dari Pak Roy. UMKM yang masih di bawah 4,8 M yang masih menggunakan PPh UMKM 0,5% atau masih menggunakan norma, kalau Cortex sudah terimplementasi, semisalnya UMKM tersebut melakukan pembelian, seharusnya masuk ke Cortex. Jika UMKM tersebut saat melakukan pembelian menggunakan NIK, hanya saja tidak kepakai juga untuk pelaporan pajak jika UMKM tersebut menggunakan norma atau PPh 0,5%. Jadi, mungkin informasi pembelian yang dilakukan oleh WP yang masuk ke Cortex hanya untuk tambahan analisa omset versus pembeli yang dilakukan oleh WP. Mohon koreksi jika saya salah atau ada tambahan dari Pak Agus. Oke, Pak Roy. Mantap, Pak Eh, Roy. ya secara umum begitu ya. Memang. Tapi bukti potong itu bisa PBK Pak. Kalau misalnya mau kita kreditkan. Jadi misalnya bukti potongnya 25 apa final gitu. Tapi kita bukan final, boleh di PBK kan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai boleh pemindah bukuan. Itu kalau jasa ya Pak ya, tapi kalau pembelian mungkin nggak ada bukti potong ya Pak ya. Iya, kalau pembelian barang kan tidak ada bukti potong. Ya, memang Kortek ini acuannya ke NIK untuk orang pribadi. Kalau badan NPWP. Jadi semua data-data yang ada NIK-nya pasti nanti masuk ke situ. Artinya pembelian yang dilakukan oleh WP, UMKM, misalnya orang pribadi tersebut, ya itu kalau semisalnya orang pribadi tersebut masih menggunakan PP 55 atau norma, itu nggak kepake juga ya Pak, data yang terinput di Cortex terkait pembelian tersebut. Iya, iya. Ya, betul. Oke, lanjut ya Pak Terima ya. kasih Pak. Sama-sama, Pak. Lanjutnya dari Pak Wahyu. Pak, maaf jika split omset tersebut dilakukan seperti ini. Penjualan masuk ke satu rekening owner, tapi kemudian dipisah ke masing-masing perusahaan owner yang memiliki barang yang terjual tersebut. Usaha owner semuanya CV, pembelian semuanya faktur pajak atas nama masing-masing perusahaan. Kira-kira implikasinya apa ya Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Pak sebelumnya. Berarti kalau begini ngumpulnya di rekening pertama ya. Iya, betul. Cuma ditransfer ini yang si pemilik rekening pertama ini Pak tetap dia harus melaporkan sejumlah omsetnya. Jadi misalnya omsetnya masuk 15 miliar ya di rekening pertama ini ya dia harus melaporkan 15 miliar. Jadi memang seharusnya rekeningnya pun berbeda. Kalau mau gini Pak, jadi ini kayak apa ya? Dibuat entitas yang apa ya? Yang apa namanya? Cuma pass-through gitu, cuma masuk doang. Jadi tapi konsekuensinya mungkin kalau omsetnya sudah besar ya wajib PKP. Cuma kita secara teoritis kita itu bayar PPN kalau ada margin. Nah kalau tidak ada margin berarti tidak bayar PPN. Artinya PK sama dengan PM. Kan berarti nggak bayar PPN tuh ya. Nah, kemudian kalau rugi gitu, rugi berarti nggak bayar PPN gitu. Atau omset penghasilannya kecil. Jadi si pemilik entitas yang pertama yang besar ini seolah-olah jual lagi ke entitas lain yang pemiliknya sama, tapi entitasnya yang berbeda-beda gitu. Itu bisa juga seperti itu sih. Jadi seolah-olah dijual lagi gitu ke A, B, C, D. Nah, nanti penghasilannya di A, B, C, D gitu. Oke. Mungkin seperti itu. Lanjut, Pak Sugeng lagi kembali ke Pak Sugeng. Slide 67. Jika siklus akuntansi utuh dilakukan secara estafet dari CV1 ketika sudah mau mencapai omset 4,8 M, tarik prive dan setor ke CV2. Dan seterusnya apakah boleh? Gimana Pak jawab dulu nih, Pak? CP1 ke CP2 itu entitas yang berbeda. Jadi maksudnya kita bikin CP2
berdasarkan modal dari Pripe SMP 1, ya itu boleh, boleh. Nah, boleh aja. Oke, siap. Berarti sudah terjawab ya Pak Sugeng ya. Hmm. Oke, lanjut. Sudah habis pertanyaannya ya? Atau gimana? Oke, masih ada. Oke, kita cuma punya waktu 17 menit lagi. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya lebih lanjut bisa konsultasi private aja sama Botex ya teman-teman. Bisa lebih lama, waktunya lebih panjang. Kalau ini kan cuma sebentar-sebentar aja. Ini nomor 21 ya berarti ya. Lanjut, nomor 21 dari Kak Ulia. Selamat siang Pak Agus dan tim. Siang. Saya mau bertanya bagaimana jika dalam e-commerce untuk tahun yang sudah berlalu, terdata menggunakan satu NPWP dan secara perpajakan dilaporkan dengan NPWP yang sudah di-split. Bagaimana strategi perbaikan pelaporannya jika case yang terjadi demikian? Mengingat data terrecord adalah hanya satu NPWP. Terima kasih. Kini jawab dulu, Pak. Kalau memang belum ada SPODK, belum ada pemeriksaan, ya biarkan saja. Tapi kalau memang sudah ketahuan, ya memang ini satu hal yang harus dihadapi. Kalau kan ini udah kejadiannya eh, udah terjadi gitu ya. Maksudnya sudah terdata di terrekord di satu NPWP. Memang udah nggak bisa lagi. Tergantung kita nanti menghadapi si petugas pajaknya gitu. Apakah AR atau pemerintah pajak. Jangan sampai mereka langsung tembak gitu ya. Kita harus ikuti bagaimana mereka menghitung pajaknya gitu. Kita pastikan hak-hak kita terpenuhi gitu. Tetapi kalau untuk kedepannya memang harus dipecah-pecah dari awal, jangan sudah terjadi baru lapornya dipecah-pecah. Itu hal yang salah ya, salah. Dan nanti juga pasti tidak akan diterima oleh kantor pajak. Jadi tetap itu mah suatu apa ya, suatu benar-benar penghindaran pajak yang tidak boleh. Oke, berarti semoga tidak dapat surat cinta ya, Pak. Iya, iya, iya. Pertanyaan lanjutannya nih Pak, bagaimana jika kita menjual barang yang kena pajak, kena PPN, dan dibebaskan di e-commerce? Pak, apabila semua dimasukkan di Gunggung, maka barang yang dibebaskan ini akan ikut terkena PPN juga 11%. Kemudian perihal aturan barang dibebaskan ini harus dibuatkan faktur pajaknya, yang mana kita tidak mendapatkan identitas pembeli jika harus dibuatkan faktur pajak keluaran. Bagaimana ya Pak terkait case seperti ini? Perbedaannya di laporannya aja, di laporan SPT-nya. Jadi di laporan SPT-nya ada yang wajib pungut, ada yang dibebaskan. Jadi bukan di fakturnya, karena tadi secara ketentuan dasarnya kalau pengecer itu tidak wajib membuat faktur pajak satu-satu. Nah, tetapi wajib lapor gitu. Nah, pemisahannya ada di laporannya, di SPT-nya, karena ada beberapa bagian kan di SPT-nya itu. Jadi di situ ya dipisahnya. Oke, nanti Ya, dipisah di SPT-nya ya, Bu. ya. Oke, selanjutnya dari Bu Dewi. Pak Agus izin bertanya satu kali lagi. Jika lawan transaksi kita bendahara umum, tapi kita tidak dipungut PPH 22, hanya PPN saja yang dipungut, apakah kita harus setor sendiri nih PPH 22-nya? Makasih. Gimana, Pak? Tidak, tidak harus bayar ya. Karena PPh pasal 22 itu kewajiban si bendahara. Jadi kewajibannya itu ada di bendaharanya. Nah, kalau kita sih kalau dipungut berarti dikreditkan, kalau tidak dipungut kan nanti bayar pajaknya itu pada akhir tahun. Pada saat kita lapor SPT gitu. Plus minusnya kan di situ. Berapa sebenarnya yang terutang? Kan gitu ya. Karena PP pasal 22 ini adalah sama seperti 25 cicilan pada bulan tahun berjalan ya, tahun berjalan. Jadi tetapi kewajibannya bukan di kita, tapi di mereka gitu. Pungutan itu seperti itu ya. Jadi kewajibannya di pihak lain. Dalam hal ini bendahara. Jadi tidak wajib setor sendiri ya. Kalau mau setor sendiri gimana? Ya yang senang kantor pajak. Biasanya sih gitu. Memang ada rekanan yang terlalu rajin gitu ya. Jadi dia store sendiri. Atau gini, kadang-kadang bendaharanya nggak mau bayar, tapi dikasih uangnya ini buat PP dua-duanya tolong bayarin. Ada juga yang gitu. Jadi dibayarlah sama si rekanannya itu PP pasal dua-duanya itu. Tapi nanti di PPh badannya dikreditkan. Memang gitu ya. Apa namanya? Itu hak wajib pajak untuk mengkreditkannya. Oke. Pak, bisa nambahin satu lagi nggak Pak? Mau nanya itu Ya, silakan. nggak kok kan tadi Pak Agus bilang kan itu kita tidak wajib menyetorkan kan karena yang berkewajiban kan
bendaharawan ya Pak. Tapi kalau misal nih, nah kita itu kenanya PPh final tuh Pak, nggak perhitungan ketentuan umum gitu loh Pak. Gimana Pak? Apa juga PPh final, oh kita berarti pakainya PPh final Pak gitu loh, di berarti PPh orang pribadinya atau badannya? badannya. Oh iya, di PPh badannya Pak, Bu, Oh iya, kenanya ya, ya. Maksudnya kan baru berdiri nih Pak, 2023. Kan omsetnya nggak ya. sampai 1,8. Nah, itu lawan transaksi kita kan bendaharawan. Kan kita tidak dipotong dua-dua gitu loh Pak. Dua-dua ya, betul. Sedangkan kita kan omsetnya masih di bawah 4,8. Nah, kita kan pakainya kan perhitungan PPh final. Nah, itu kayak gimana Pak? Iya, Kita dua-duanya Pak. Kita harus stop sendiri apa kita biarin aja gitu Pak? enggak setor. Jadi Ibu setornya yang finalnya aja yang 0,5%. Oh, 1,5% aja. Iya. Oh, Kalau PP dua-dua bendahara kan 1,5 ya. iya Pak. Iya, jadi Ibu setornya yang yang 0,5%. Oh, 1,5%. Oh, gitu ya Pak. Iya. Nah, Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. ya sama-sama Bu. Ya. Oke, Pak Agus, mungkin kalau ada yang mau raise hand bisa langsung raise hand atau ada yang mau nanya langsung sama Pak Agus nih? Kita stop dulu mungkin yang di chatnya. Ada nggak nih? Teman-teman boleh open mic kalau ada. Kalau kita dapat chat banyak banget nih, kali aja yang nanya di chat mau nanya langsung, biar bisa nanya lebih dari satu. Kalau nggak ada kita lanjut lagi mungkin ya. Ayo kita lanjut lagi aja deh yuk. Malu-malu nih kayaknya yang nanya. Kita lanjut lagi. 23. Ini luar biasa Pak Agus, yang nanya banyak sekali, berarti antusias banget sama webinar hari ini. Hmm. Sekarang nomor berapa nih? 23, Nomor 23 ya. Oke, dari Andra. Selamat siang, izin bertanya untuk tax planning usaha toko online dan toko offline kami. Apakah sebaiknya dipisah NPWP karena secara omset kalau dipisah masih di bawah 4,8 M belum PKP. Karena kami merasa PKP lebih ribet secara laporan Pak. Gimana menurut Pak Agus? Mohon dibantu jawab. Ya, kalau mau menghindari PKP memang begitu, harus dipisah ya NPWP-nya. Ini NPWP untuk toko offline, NPWP untuk toko online gitu. Atau mungkin toko offline-nya kalau memang banyak bisa juga dipisah-pisah. Nah, jadi PTA misalnya toko di Pasar Baru, PTB toko di mall gitu ya, PTC di toko online gitu. Itu boleh. Yang penting pada saat belinya itu jangan lupa kalau untuk barang yang di toko A harus si PTA yang beli gitu ya. Untuk barang di PTB harus pakai pembeliannya pakai NPWP yang si B gitu. Oke, Pak, ternyata ada satu orang yang raise hand dari Pak Bagas. Halo, Pak Bagas. Pak Bagas, gimana nih, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Belum Masih di-unmute? mute Pak Nah, Bagas? Halo, 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 Ya. Mas, Pak. Gimana, Pak? halo izin. Iya Pak. Izin Pak, saya yang tanya tadi terkait apa namanya dropshipper tadi Pak. Nah, jadi kan kita dapat SP2DK itu data penjualan di salah satu marketplace. Nah, cuman apa namanya SP2DK-nya ini datanya itu adalah data penjualan secara nilai barang itu dihitung full gitu Pak. Nah, tapi kan sementara pendapatan kita itu sebenarnya kan atas selisih aja sebenarnya atas selisih harga yang memang dari supplier dan apa yang kita tampilkan di marketplace. Nah, cuman dari AR itu mengatakan bahwa dropshipper ini sama seperti perdagangan biasa karena apa namanya nilai uangnya itu masuk ke dropship dulu baru diteruskan ke penjual. Tapi kan memang kenapa ada seperti itu karena memang dari sistem marketplace memang demikian harus ke dropshipper dulu karena kan yang tahu transaksinya antara dropshipper dengan pembeli sementara supplier kan hanya mengetahui bahwa nanti barangnya dikirim langsung ke pembeli. Nah, itu sih Pak yang jadi case saya di sini. Jadi masih ada perbedaan pendapat antara AR yang mau mengenakan bahwa dari keseluruhan harga barang dan kita sebagai dropshipper ya sebenarnya cuma atas selisih itu aja gitu sih Pak. Apa namanya pendapatannya karena kita juga nggak beli barang itu gitu maksudnya nggak nyetok gitu Pak. Itu sih Pak. Ya. Kalau ini mohon pendapatnya Pak Agus. Terima kasih. Ya memang berarti akhirnya perlu ini perlu ada pemahaman lagi. Kalau dropshipper itu udah jelas ya posisinya dia sebagai perantara. Namanya juga dropshipper. Nah, kita lebih mengacu ke situ sebenarnya. Jadi kita itu harus bisa memilih kepada transaksi
sebenarnya gimana, substansi transaksinya seperti apa, kan gitu ya Pak. Dari situ Iya, dulu. betul, Pak. Nah, jadi kita harus bisa membuktikan bahwa kita memang dropshipper gitu. Masalahnya mungkin di angkanya Pak. Kalau saya malah khawatir di angkanya, karena pasti kalau ngambil datanya dari tadi ya, web scraping itu pasti angkanya besar gitu ya. Nah, tidak mencerminkan yang sebenarnya lah gitu ya. Nah, biasanya sih besar ya, maksudnya kebesaran. Selama Iya, ini besar, begitu Pak. Pak. Baik pengalaman saya waktu jadi kepala seksi maupun ini begitu, memang kebesaran Pak angkanya, tidak yang sebenarnya. Gitu. Nah itulah menjadi tugas kita yang menerima SPODK untuk membuktikan bahwa yang sebenarnya itu ini, gitu. Yang sebenarnya itu dari mana? Kita harus bisa unduh data dari marketplace kita, kasih ke mereka. Ini loh omset yang sebenarnya. Kalau terkait dengan Bapak, karena Bapak dropshipper, mungkin kalau ada perjanjiannya, kasih tuh perjanjiannya ke AR, gitu, bahwa kalau memang apa namanya ada perjanjiannya, posisi kita itu bukan pedagang, tapi sebagai perantara, gitu, sehingga omset kita itu ya penghasilan kita itu dari apa namanya selisih harga. Lah kalau misalnya dari harga, pembelian kita yang mana? Iya, Ya nggak? iya. Sudah ini sih Pak, sudah kami kasih memang perjanjiannya dengan AR bahwa memang di situ kami juga memang dropshipper, maksudnya memang pedagang perantara, memang difasilitasi lah oleh marketplace tersebut untuk adanya sistem tersebut. Cuman ya tadi balik lagi Pak atas data web scraping tadi itu mungkin Pak. Jadi memang angkanya 10 kali lipat daripada atas selisih itu Pak. Jadi ini sih yang jadi masih beban kalau eh, apalagi kalau bisa kena PPN. Nah, itu kan juga lumayan memberatkan, Pak. Jadi ini sih memang saya cari-cari memang aturan khususnya yang mengatur dropshipper ini memang belum ada, Pak. Jadi ya masih apalah Pak bahasanya masih abu-abu lah, Pak. Jadi ya mungkin gimana ya Pak untuk menjelaskan ke akhirnya kalau dari Bapak, Pak. Ini Pak supaya meyakinkan, Pak. Ya, memang di pajak tidak diatur secara khusus ya dropshipper gitu. Jadi kalau tidak diatur secara khusus berarti eh, ini ya aturan umum ya di pajak itu dikembalikan kepada kelazimannya. Kelaziman itu maksudnya adalah praktek yang lazim dan apa ya tidak ada hubungan istimewa. Umumnya seperti apa gitu kelaziman itu gitu. Nah itulah yang perlu kita tekankan gitu. Kalau di sebatas AR sih memang kadang-kadang suka gitu Pak, rada-rada kita agak susah membuktikannya. Tapi ya memang begitulah. Kalau Iya, kalau kita ini ya Pak. kalau ke pemeriksaan beda lagi caranya Pak. Jadi kalau pemeriksaan itu kan harusnya main bukti ya, main bukti. Nah itu nanti kita ngomongnya Bapak buktinya apa ngitung gini kan gitu ya. Nah kalau AR nggak bisa ngomong gitu karena AR pun nggak punya bukti sebenarnya, analisis saja dia. Boleh Bu Tia, mau gabung nggak Bu Oh. Tia? Mau nanya apa Bu? Terkait dropshipper juga. Belum di Masih mute. upload Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Agus. Izin bertanya Pak. Salam. Gini, kalau dropshipper itu kan sebenarnya jadinya dia berdasarkan komisi aja penghasilannya ya Pak, bukan dia beli barang kemudian jual. Benar, Iya betul, benar atau komisi salah gitu ya? Ya. selisih harga. Nah, kalau begitu Pak, berarti dropshipper ini penghasilannya atas jasa sebagai jasa pihak ketiga atau jasa penjualan gitu ya Pak, sejenisnya ya Pak? Ya, jasa perantara, istilah di Jasa pajak itu jasa perantara. perantara. Ya, jasa perantara. Berarti kan nilainya memang kecil, tidak sebesar nilai yang dijual di online shopnya itu gitu ya, Pak? Iya Betul. betul, seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Jadi mungkin aja itu nggak mencapai angka si 4,8 M dalam setahun karena sifatnya cuma komisi tadi Nah, yang komisi, nilainya kadang ya cuma 10%-nya mungkin gitu ya, Pak. iya betul. Nah, itu kalau memang benar bisa dibuktikan dengan bukti memang dia sebagai dropshipper, itu pada akhirnya dari SP2DK tersebut, jika sudah terbit ya Pak, bisa diklarifikasi sebenarnya memang dropshipper dan penghasilannya tidak mencapai 4,8 M gitu ya Pak? Ya, Berarti kalau laporan, kalau dapat SPODK, saran saya dijawab pakai surat secara formal dijawabnya. dan dilampirkan bukti Ya betul. seperlunya gitu, sebanyak-banyaknya seperlunya Hmm. gitu ya Pak? Ya. Oke.
Baik Pak, cuma nimbrung itu kebetulan kasusnya sama Pak. Jadi dapat SP2DK dan memang pengakuan pemilik toko adalah sebagai dropshipper aja, keuntungan tidak sebesar itu. Jadi dari keuntungan tersebut dia olah lagi untuk biaya operasional, bayar gaji karyawan dan sebagainya gitu Pak. Ya, ya. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Iya. atas informasinya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Bu Tia, Pak Bagas. Sama Bu. Pak izin satu lagi Pak. Kata AR-nya kemarin gini Pak, untuk yang terkait komisi tadi itu kenapa dia masih berpendapat bahwa itu penjualan biasa? Katanya kan harganya itu kita sendiri yang tentuin gitu Pak. Misal harga barang itu 100.000, nah keuntungan itu misal kita mau taruh harga, kita jual lagi gitu lah ibaratnya jadi 150. Nah, jadi itu nggak bisa dikatakan komisi kata AR karena kita sendiri yang tentukan harga barangnya gitu. Nah, tapi memang itu sudah diketahui oleh pemilik barang bahwa katanya terserah aja mau kasih harga berapa gitu. Yang penting bisa jualan lah gitu katanya. Nah itu sih Pak yang ini memang juga suppliernya ini memang juga apa namanya jual di marketplace, cuman beda marketplace gitu Pak, beda marketplace antara beda tipe marketplace lah gitu. Nah jadi kita ambil barang di situ terus jual di marketplace lain gitu. Nah dengan foto dan keterangan barang itu pun juga dari supplier itu. Jadi kita cuman memajangkan iklan lah gitulah. Nah cuman dari harga tadi kita yang tentukan memang. Nah itu sih dari pendapat AR. Kalau itu gimana itu Pak? Kalau dari unsur kita yang menentukan harga sendiri itu Pak. Kalau dari ini Pak penjelasan AR itu Pak. Kembali ke kelazimannya Pak. Karena tidak diatur khusus Pak, berarti kita mengacu ke kelazimannya. Kelazimannya itu bahwa kalau perdagangan itu kita beli baru jual, kan gitu ya. Baik belinya itu sudah ada yang pesan maupun belum, kan gitu ya Pak. Oh iya betul Pak, betul Pak. Nah, jadi kembalikan ke situ aja Pak. Kalau dropshipper Oke itu Pak, baik Pak. kita nggak beli gitu, Iya barangnya di betul. orang lain, kita nggak pernah pegang gitu. Masalah Iya, kita jualnya berapa, ya yang penting ada pembeli kan gitu. iya betul betul Namanya betul. Oh jualannya. di situ Pak. Iya. Hmm. Iya Pak. Iya Iya Pak. gitu. Oh berarti di situ Pak. Oh iya Pak. Terima kasih Iya, banyak Pak kembalikan ke situ atas aja. penjelasannya. Iya. Iya siap Pak. Ya terima kasih banyak Pak. Siap, Pak Bagas, terima kasih banyak. Teman-teman,